Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Semoga Ananda Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita lanjut di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar ini kan ada transaksi jual beli. Nah, apa aja sih aktivitas yang ada di pasar? Oke, jadi contoh aktivitas di pasar itu ada yang dilakukan oleh penjual dan juga ada yang dilakukan oleh pembeli. Nah, yang dilakukan oleh penjual adalah menawarkan barang, tawar-menawar harga, dan juga menjual barang. Sedangkan yang dilakukan oleh pembeli itu adalah memilih barang, kemudian tawar-menawar harga, membeli barang, dan juga pembayaran barang. Jadi itu dia contoh aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang ada di pasar. Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut sebagai pembangunan sosial. Jadi harus diingat ya bahwa semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial itu disebut sebagai pembangunan sosial. Lalu, apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan juga spiritual dapat terpenuhi. Berikut ini adalah bidang pembangunan sosial. Yang pertama itu taraf hidup masyarakat, terdiri dari pelatihan tenaga kerja, penyuluhan kewirausahaan, dan juga pembukaan lapangan pekerjaan. Kemudian, bidang selanjutnya ada ketertiban dan juga keamanan. Ini terdiri dari pelaksanaan siskamling, penyuluhan tentang keamanan, dan juga ketertiban masyarakat. Selanjutnya ada kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu ada mendirikan posyandu, membersihkan lingkungan, ya. Dan selanjutnya ada di bidang pembangunan sosial dalam pendidikan. Ini terdiri dari menerapkan program jam belajar di masyarakat, mendirikan taman bacaan, dan yang terakhir itu ada dalam bidang kerohanian. Nah, ini terdiri dari melaksanakan ibadah bersama dan peringatan hari besar agama. Jadi, itu dia ada 5 bidang dalam pembangunan sosial. Masyarakat di Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa ini menciptakan keberagaman adat dan juga istiadat. Lalu apa ya itu adat istiadat? Nah, jadi adat istiadat itu merupakan kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-menurun di dalam masyarakat. Beberapa adat istiadat di Indonesia itu bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Yang pertama itu ada upacara ngaben. Itu asalnya dari Bali ya. Nah, keterangannya itu merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali. Itu dia ya, adat istiadat yang ada di Bali. Selanjutnya ada lopat batu Fahambo. Nah, ini berasal dari Nias ya. Ini merupakan ritual pendewasaan seorang laki-laki suku Nias. Selanjutnya ada ngobeng. Ngobeng ini berasal dari Sumatera Selatan. Nah, ini adalah tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Kemudian juga ada upacara sisingaan. Ini berasal dari Jawa Barat. Nah, tradisi ini mengarak anak sehari sebelum sunat. Jadi, itu ya ada upacara sisingaan. Anak-anak yang sebelum sunat atau sehari sebelum sunat akan melakukan upacara ini. Kemudian ada tedak siten. Nah, ini berasal dari Jawa ya. Upacara ini saat pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kaki ke tanah, maka dilakukanlah adat tedak siten ini. Dan selanjutnya ada kebo-keboan. Kebo-keboan ini berasal dari Banyuwangi. Upacaranya memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Oke, jadi adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, terjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat. Sekarang coba perhatikan lagi iklan berikut ini. Di sini, pada iklan ini dikatakan bahwa hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Terlihat ya di sini warga masyarakatnya sedang melakukan gotong royong.
Oke anak-anak, masih ingat ya perbedaan iklan media cetak dan juga iklan media elektronik. Untuk iklan media cetak itu, iklannya disampaikan secara tertulis, kemudian iklan dapat dibaca kapan saja dan juga bahasa yang digunakan formal. Sedangkan iklan media elektronik itu iklan yang disamping secara lisan melalui iklan yang disampaikan secara lisan, baik itu melalui suara ataupun video. Dan juga iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat, biasanya sekitar 2 atau 3 menitan gitu ya. Kemudian bahasa yang digunakan juga dapat formal ataupun non formal. Nah, anak ibu lebih suka apa? Iklan media cetak atau iklan media elektronik? Jadi setiap kita mempunyai kesukaannya yang masing-masing ya. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas. Untuk tugasnya, kerjakan LKS tema 3 halaman 47, yaitu evaluasi pembelajaran yang ketiga, bagian A dan B. Dikerjakan pada buku latihannya ya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.